Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Alhamdulillah ya, pada hari ini kalian bertemu lagi dengan bunda. Nah anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang wujud benda. Nah, di pertemuan sebelumnya Bunda Media sudah menjelaskan kan tentang macam-macam benda. Sekarang di sini Bunda akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang wujud benda. Ada di subtema 3. Ayo kalian buka buku subtema 3-nya ya, buku tematiknya. Nah, anak-anakku, di sekeliling kita itu atau di sekitar kita itu tidak lepas dari yang namanya benda-benda yang mengelilingi kita. Nah, coba kalian tahu tidak, ternyata benda tersebut itu ada yang alami dan ada yang buatan. Balik lagi membahas tentang PLH ya. Nah, coba masih ingat tidak apa itu benda alami? Tentunya berarti namanya juga alami, berarti diciptakan secara langsung oleh Allah, seperti tanah ya, seperti pasir, tumbuhan itu termasuk benda atau makhluk hidup ya, benda hidup. Terus ada hewan ya, hewan juga termasuk benda hidup karena dia merupakan makhluk hidup. Itu merupakan benda alami yang diciptakan langsung oleh Allah. Sedangkan benda buatan berarti diciptakan atau dibuat oleh tangan manusia. Nah, contohnya apa yang dibuat oleh tangan manusia bendanya? Ada meja, ada pensil, ya, ada kendaraan, ada pintu. Nah, itu semua dibuat oleh tangan manusia. Untuk apa semua benda yang ada di sekitar kita? Benda tersebut berguna untuk memudahkan kegiatan atau aktivitas manusia tentunya ya. Nah, di sini ternyata ada beberapa wujud benda. Nanti akan Bunda bahas. Seperti biasa, kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku paket tematiknya, dan catatan tematiknya. Bunda akan jelaskan setelah ini ya. Nah, untuk benda tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang berbeda, terutama pada massa dan volume. Apakah ada yang masih ingat apa itu massa dan volume? Massa itu adalah banyaknya zat atau partikel yang ada pada benda. Berarti semakin besar atau semakin berat benda, berarti massa zatnya itu semakin banyak ya. Nah, sedangkan volume itu adalah banyaknya ruang yang diisi oleh suatu benda. Banyaknya ruang yang diisi oleh suatu benda, itu perbedaan antara massa dan volume. Tentunya setiap benda berbeda-beda ya massa dan volumenya. Nah, untuk hari ini Bunda akan bahas tentang wujud benda. Coba ada yang tahu tidak wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Bunda akan bahas satu per satu untuk wujud bendanya. Anak-anakku, benda padat itu memiliki sifat. Nah, sifat yang pertama yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap ya. Contohnya memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, dia volume atau bentuknya pun akan tetap. Pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas, dia tidak akan berubah menjadi gelas bentuk pensilnya kan. Dan si volumenya pun dia akan tetap ya. Volume atau ruang yang diisi oleh pensil dia akan tetap. Yang kedua, memiliki berat dan massa yang tetap. Ketika pensil yang dimasukkan ke dalam suatu gelas, nah berat atau massanya itu akan tetap. Nah, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas dia tidak akan menjadi lebih ringan ataupun menjadi lebih berat, akan tetap sama seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya dapat digenggam atau dipegang oleh tangan ya. Dapat dipegang oleh tangan, berarti kita dapat menyentuhnya atau bahkan memegangnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk benda padat itu dapat berubah wujud ya.
dapat berubah wujud. Nah, contohnya benda padat dapat menjadi cair. Nah, apa Bun contoh benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair? Contohnya adalah es batu. Es batu itu merupakan benda padat ya. Es batu merupakan benda padat ketika mengalami proses pencairan atau dipanaskan, dia akan berubah menjadi cair atau menjadi air kan. Nah, untuk contoh selanjutnya gula batu atau gula merah ya. Gula merah ketika dipanaskan dia pun akan menjadi cair atau meleleh. Nah, itu contoh perubahan wujud benda daripada jadi cair. Contoh yang lainnya. Nah, ada lagi selain itu, benda padat pun dapat berubah menjadi gas. Nah, contohnya apa benda padat yang berubah menjadi gas? Contohnya ada kamper. Kamper atau kapur barus. Tahu kan kamper atau kapur barus yang biasa disimpan di lemari? Nah, lama-kelamaan dia akan habis. Nah, kenapa akan habis? Karena dia akan mengeluarkan gas. Nah, gas tersebut menimbulkan wangi ya atau bau ya. Nah, di dalam kamper tersebut dia mengandung gas ya yang lama-kelamaan nanti akan habis. Nah, untuk selanjutnya, benda padat itu terbagi dari beberapa macam. Ada benda padat yang lunak dan ada juga benda padat yang keras ya. Nah, untuk yang lunak itu benda padatnya apa? Benda padatnya itu seperti plastisin, redox ya, terus ada tanah liat. Nah, untuk yang benda padat yang keras itu contohnya ada meja, pensil ya, batu itu merupakan contoh benda padat yang keras. Nah, untuk yang kedua, Bunda akan membahas tentang sifat benda cair. Nah, benda cair itu dia volumenya tetap, tetapi bentuknya akan berubah berdasarkan tempatnya. Contohnya, bagaimana Bun? Maksudnya, ketika kalian menuangkan air ke dalam gelas, ya, air ke dalam gelas, nah air tersebut dia akan berbentuk seperti gelas, mengikuti bentuk dari tempatnya. Yang kedua, memiliki massa yang tetap. Nah, untuk yang ketiga itu air tidak dapat digenggam, tapi dapat disentuh. Air itu tidak dapat digenggam oleh tangan seperti ini ya, tetapi dapat disentuh. Yang keempat itu air dia mengalir dari permukaan tinggi atau dataran tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Contohnya air di pegunungan, dia akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Ada lagi air terjun. Air terjun dia akan mengalir dari atas ke bawah kan. Nah, selanjutnya itu air itu dapat berubah wujud dari cair ke gas. Contohnya apa dari cair ke gas itu? Contohnya yaitu parfum. Parfum itu dia berbentuk cair. Ketika dibuka, dia lama-kelamaan akan habis. Kenapa akan habis? Nah, karena dia mengeluarkan gas ya. Terus ada lagi bensin. Bensin itu merupakan benda cair ya. Dia ketika dibuka, lama-kelamaan dia akan habis karena mengeluarkan gas. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu wujud air, wujud benda cair, dia akan berubah menjadi benda padat. Contohnya apa? Membuat es batu. Es batu itu asalnya dari air. Air itu adalah benda cair. Nah, ketika dimasukkan ke dalam freezer, dia akan menjadi beku atau menjadi benda padat. Es batu itu adalah benda padat. Nah, selanjutnya air itu dia memiliki permukaan yang datar. Nah, itu adalah sifat-sifat air ya anak-anak. Yang ketiga, Bunda akan membahas tentang wujud benda gas. Nah, sifat wujud benda gas yang pertama yaitu volume dan massanya akan berubah sesuai tempatnya. Contoh, ketika kalian meniup balon yang ukurannya besar dan balon yang ukurannya kecil, nah dia ketika ditiup kan ukurannya berbeda nih. Nah, hal tersebut dikarenakan pada balon yang ukurannya lebih besar berarti volumenya dia akan berbeda dengan balon yang ukurannya lebih kecil. Tentunya massanya pun akan berbeda. Yang kedua, benda gas itu dia menempati ruang. Nah, kalian meniup balon berarti kan balonnya itu membesar dan terisi oleh
udara kan atau gas. Nah, berarti hal tersebut membuktikan bahwa gas itu menempati sebuah ruang. Nah, untuk yang ketiga, gas itu dia tidak dapat disentuh tapi bisa dirasakan ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ternyata wujud benda gas itu tidak dapat dilihat, ada yang tidak dapat dilihat, ada pun yang dapat dilihat. Yang tidak dapat dilihat seperti oksigen. Nah, oksigen adalah gas ya. Dan benda-benda gas yang lainnya yang dapat dilihat yaitu apa? Ada asap. Asap itu dapat kita lihat karena asap mengandung gas. Untuk yang dapat dirasakan seperti udara ya. Nah, seperti yang dapat kita cium aromanya yaitu gas LPG, gas di dalam tabung itu dapat kita rasakan ya aromanya ya, menyengat. Nah, itu adalah sifat-sifat gas. Nah, untuk gas pun dapat berubah wujudnya, Misalnya dari benda gas menjadi cair. Apa contoh dari gas menjadi cair? Contohnya yaitu adalah embun di pagi hari. Kalian pernah melihat titik-titik embun? Atau misalnya butiran-butiran embun di dalam daun, di kaca ketika pagi hari? Nah, itu berasal dari udara di pagi hari ya. Nah, untuk yang perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya dari gas menjadi padat adalah salju. Salju itu berasal dari uap air. Uap air itu dia mengandung gas yang diserap oleh sinar matahari ya. Nanti ketika terkena suhu yang dingin di atmosfer, dia akan berubah atau turun menjadi titik hujan. Kalau tidak menjadi titik hujan, jika terkena suhu yang lebih dingin, dia akan turun menjadi butiran-butiran salju. Itu adalah contoh perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ya. Nah, ternyata benda-benda di sekitar kita pun sifatnya berbeda-beda ya anak-anak Bunda. Nanti di akhir video Bunda akan tugaskan kalian mempraktikkan dari benda padat, cair, gas. Membedakan ya, kalian buktikan apakah benda padat ini sifatnya sama seperti yang Bunda jelaskan, apakah benda cair dan benda gas ini sama seperti yang Bunda jelaskan sifat-sifatnya. Kalian buktikan, nanti Bunda akan tugaskan ya sebagai nilai keterampilan di K4. Nah, untuk tugas pengetahuannya Bunda pun akan memberikan kalian latihan soal yang nanti soalnya akan Bunda sisipkan di akhir video. Nah, sekian dari Bunda. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian boleh menghubungi wali kelas masing-masing, bertanya hal-hal yang kurang dipahami jika Bunda menerangkannya kurang detail atau bahasanya kurang kalian pahami. Sekian dari Bunda, mudah-mudahan kalian pun bisa mengerti apa yang Bunda jelaskan tentang wujud benda ya. Ingat, wujud benda ada 3, ada cair, contohnya air, sirup, bensin, parfum. Benda gas, contohnya udara, asap, terus ada apa lagi? Ada gas, contohnya oksigen atau gas di dalam tabung, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga ada benda padat, contohnya pintu, lemari, kursi, batu ya. Karena itu sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya. Sekian dari Bunda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Bunda.